Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Bersama saya Astritia Putri Junitasari dan teman saya Nur Afifah. Di sini kita juga akan belajar mengenai bagaimana karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Langsung saja, untuk yang pertama akan dibahas tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Selanjutnya, tentang bentuk umum grafik fungsi kuadrat. Nah, mengenai bentuk umum grafik fungsi kuadrat dapat langsung dilihat pada slide. Terlihat bahwa grafik fungsi kuadrat memiliki koordinat puncak xp, yp. Nah, setelah melihat grafik fungsi kuadrat, selanjutnya akan dibahas mengenai komponen grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, mengenai sumbu simetri fungsi kuadrat. Jadi, sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah X sama dengan XP. Nah, yang kedua yaitu mengenai nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan YP. Untuk XP sendiri sama dengan negatif B dibagi 2A. YP sama dengan negatif D dibagi 4A, dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikali C. Sekarang akan dibahas mengenai titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di saat Y sama dengan 0, sehingga didapatkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, titik potong sumbu X bisa didapatkan dengan menggunakan rumus ABC yang berbunyi X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y saat X sama dengan 0, sehingga didapatkan Y sama dengan C. Titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y yaitu 0, C. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan dulu titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Jika ingin mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y sama dengan 0, sehingga didapatkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan pemfaktoran didapatkan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0, sehingga didapatkan titik potong grafik dengan sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi, jika ingin mencari titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, sehingga didapatkan titik potong 0, C. Nah, untuk yang ketiga, tentukan sumbu simetri XP, di mana XP adalah titik tengah antara X1 dan X2, atau bisa menggunakan rumus XP sama dengan negatif B dibagi 2A. Yang keempat, tentukan nilai minimum dan nilai maksimum fungsi kuadrat atau YP, di mana YP sama dengan A dikali XP kuadrat ditambah B dikali XP ditambah C, atau bisa menggunakan rumus YP sama dengan negatif D dibagi 4A. Nah, yang kelima, tentukan titik balik fungsi kuadrat yaitu XP, YP. Langkah yang terakhir yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan titik-titik yang sudah diperoleh dari langkah 1 sampai langkah 5.
Sampai di sini kita sudah membahas mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, yang kedua tentang bentuk umum grafik fungsi kuadrat, komponen grafik fungsi kuadrat, dan cara mencari titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X dan sumbu Y, serta cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih karakteristik grafik fungsi kuadrat. Bagaimana kira-kira karakteristik grafik fungsi kuadrat jika dikaitkan dengan nilai A dan nilai C pada bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan juga nilai D atau nilai diskriminan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan GeoGebra untuk mengetahui bagaimana sih karakteristik dari fungsi kuadrat jika dikaitkan dengan nilai A, nilai C, dan nilai diskriminan. Nah, yang pertama, kita harus membuat 3 slider, kemudian beri nama masing-masing slider tersebut dengan nama A, B, dan C. Kemudian, pilih menu input box, kemudian masukkan nilai dari slider A, B, C. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nilai A, B, C ini terserah ya, mau positif, mau negatif, karena nanti kita akan membuktikan bagaimana bentuk grafiknya dengan macam-macam kondisi dari slider nilai A, B, dan C. Pada kolom input di bagian pojok kiri bawah GeoGebra, masukkan bentuk umum fungsi kuadrat. Grafik fungsinya akan secara otomatis muncul sesuai dengan nilai slider yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita tentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y dan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian, kita cari nilai diskriminannya dengan cara memasukkan rumus D sama dengan B kuadrat minus 4AC pada kolom input. Nah, sekarang kita akan menyelidiki karakteristik dari grafik fungsi kuadrat jika dikaitkan dengan nilai A. Tuliskan persamaan kuadrat atau quadratic function pada menu teks. Kemudian pilih objek F yang mewakili fungsi kuadrat yang diinginkan. Pada kolom input, tuliskan kemungkinan grafik berdasarkan nilai A, yaitu ketika nilai A lebih dari 0 atau ketika nilai A kurang dari 0.
Nah, dari grafik yang muncul, kita dapatkan karakteristik yang pertama, yaitu ketika A bernilai positif, maka grafik fungsi kuadrat akan menghadap ke atas. Sementara jika A bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat akan menghadap ke bawah. Karakteristik yang kedua adalah berdasarkan nilai C. Dengan cara yang sama, pilih menu teks, kemudian tuliskan quadratic function, lalu pilih objek F yang mewakili fungsi kuadrat. Nah, bedanya pada kolom input, tuliskan kemungkinan grafik berdasarkan nilai C, yaitu ketika nilai C lebih dari 0 atau nilai C kurang dari 0. Nah, bisa dilihat pada grafik teman-teman, jika C bernilai positif, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y di pihak Y positif. Dan jika C bernilai 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y tepat di titik 0,0. Sedangkan jika C bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y di pihak Y negatif. Yang terakhir yaitu karakteristik grafik fungsi kuadrat yang dikaitkan dengan nilai diskriminan. Seperti pada langkah-langkah sebelumnya, pilih menu teks, kemudian tuliskan quadratic function, lalu pilih objek F yang mewakili fungsi kuadrat. Kemudian pada kolom input, tuliskan kemungkinan grafik berdasarkan nilai D, yaitu ketika nilai D lebih dari 0 atau nilai D kurang dari 0.
Nah, bisa dilihat pada grafik, jika D bernilai positif, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Selanjutnya, apabila nilai D bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat tidak akan memotong sumbu X. Dan jika nilai D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X tepat di satu titik. Nah, kalian nanti akan menganalisa mengenai karakteristik ini. Melalui LKPD yang diberikan, kalian akan mencoba untuk mencari tahu mengapa karakteristik ini bisa terjadi. LKPD bisa kalian download pada link di deskripsi ya. Selamat belajar semuanya, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.